Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, narkoba masih menjadi musuh bangsa Indonesia, terkhusus generasi muda. Mereka yang telah masuk dalam lingkaran narkoba berusaha untuk bangkit dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan menjalani rehabilitasi. Seperti di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang memberikan rehabilitasi berbasis sosial kepada warga binaan. Jadi momok yang mengerikan terkhusus bagi generasi muda. Di Indonesia sendiri angka peredaran narkoba mengalami peningkatan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Badan Narkotika Nasional Indonesia mencatat bahwa mereka telah melakukan penyitaan terhadap lebih dari 1 juta ton narkotika jenis sabu dari kasus penyelundupan narkoba. Provinsi Sumatera Utara juga telah ditetapkan sebagai provinsi dengan angka kasus narkoba tertinggi se-Indonesia. Berbagai cara pun terus dilakukan untuk menghentikan peredaran narkoba, mulai dari melakukan penindakan hingga memberikan rehabilitasi kepada mereka yang menggunakan narkoba. Nah, salah satunya seperti yang diberikan di Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan Tanjung Gusta, di mana mereka yang menggunakan narkoba atau warga binaan yang menggunakan narkoba diberikan rehabilitasi agar terbebas dari narkoba. Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kegiatan ini, kita langsung saja berbincang dengan Kepala Lapas Kelas 1 Medan Tanjung Gusta dengan Bapak RWD Prayetno. Pak RWD, boleh disampaikan terkait dengan kegiatan pemberian rehabilitasi kepada mereka yang menggunakan narkoba khususnya warga binaan ini seperti apa sih Pak? Boleh dikenalkan kembali. Ya, terima kasih untuk kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Medan ini. Ini pada tahun ini kita memang menjadi salah satu target kinerja dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk memberikan rehabilitasi sosial, salah satunya selain rehabilitasi medis bagi warga binaan pemasyarakatan. Target yang diberikan kepada Lapas Kelas 1 Medan untuk tahun ini adalah sebanyak merehabilitasi sosial sebanyak 240 orang warga binaan. Untuk tahap pertama ini, nanti sejak Januari kemarin sampai dengan bulan Juni, kita akan melakukan rehabilitasi sosial sebanyak 120. Jadi kita dibagi 2 angkatan atau 2 tahap. Yang pertama 120, kemudian nanti Juli sampai Desember juga 120. Total ada 240. 2 gelombang, Pak. Kemudian Pak, sasaran dan atau keberhasilan ini sudah seperti apa dan targetnya apa? Yang jelas kita tahu sendiri rehabilitasi sosial itu sebuah refungsionalisasi, ya, pemulihan fungsi sosialnya warga binaan agar menjadikan kehidupan yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Jadi merefungsi lagi kehidupannya dalam masyarakat. Ini untuk menumbuhkan kepercayaan bagi mereka, menumbuhkan motivasi kepada mereka agar mereka sama-sama berkomitmen untuk bisa menjauh dari narkoba. Terima kasih Pak RWD atas informasinya. Dan pemirsa, kita akan lanjut berbincang dengan konselor adiksi dari di Lapas Kelas 1 Medan ini dengan Bang Wisnu yang lagi sibuk. Bang Wisnu, apa kabar? Oke. Bang Wisnu, sambil kita bergerak kemari, Bang Wisnu boleh dijelaskan kegiatan ini sepertinya bagaimana sih rutinitasnya, kemudian apa yang diberikan kepada mereka yang menjalani rehabilitasi? Oke, ada yang pertama saya terima kasih yang pertama kepada Kemenkumham yang sudah membuat program rehabilitasi berbasis lapas, terkhususnya di Lapas 1 Medan dengan jumlah rawatan 240 dibagi 2 semester. Nah, itu total populasi yang warga binaan yang mengikuti proses rehabilitasi. Nah, kegiatan yang ada di sini sendiri kita memakai modul terapi community berbasis lapas, yang mungkin teman-teman sudah pada yang bergerak di dunia adiksi sudah pada tahu terapi community itu seperti apa. Itu kita buat program terstruktur. Baik. Artinya program terstruktur itu adalah untuk membangun perilaku mereka kembali. Meriset kembali kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin pagi itu ngapain, siang itu ngapain, sampai akhir closing house. Berarti dari hal-hal yang sangat mendasar. Kemudian sudah adakah perubahan-perubahan yang sudah nampak dari mereka yang menjalani rehabilitasi? Ya, terima kasih. Perubahannya itu yang pertama ada emosional. Baik. Nah, jadi selain memberikan terapi community, kita juga ada seminar
kita bercerita tentang bagaimana mengendalikan emosi. Baik. Dengan adanya perubahan perilaku bangun tidur pagi, siang istirahat, sholat, ibadah, itu secara nggak langsung bisa merubah perilaku para warga binaan kita. Oke, kemudian Bang, untuk tadi saya melihat ada beberapa yang diberikan tidak hanya seminar, apakah ada games juga atau diberikan juga keterampilan khusus bagi mereka yang menjalani rehabilitasi? Oh, ada. Jadi kita di rehabilitasi itu ada 3 fase. Yang pertama fase younger, ada middle, ada older. Jadi di fase terakhir ada namanya pasca rehabilitasi yang mungkin nantinya memberikan pembekalan minat dan bakat sesuai dengan kebutuhan warga binaan kita. Contohnya kayak kerajinan tangan, melihara ikan lele, buat tahu tempe. Jadi di lapas pun sudah bekerja sama dengan Kasih Bimker untuk bagaimana cara memanfaatkan minat dan bakat mereka. Bang, saya boleh panggil satu orang, yang mana nih Bang? Boleh. Untuk kita tanya terlebih dahulu. Oke, Roni. Baik, Bang Roni ya? Roni. Bang Roni boleh bergabung sebelah sini. Bang Roni, kita boleh tanya-tanya sedikit nih. Bang Roni sendiri sudah berapa lama menggunakan narkoba? Saya menggunakan narkoba itu sudah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Bang Roni, mengikuti rehabilitasi sudah berapa lama? Mengikuti program rehabilitasi ini kurang lebih 3 bulan berjalan. 3 bulan. Kemudian Bang Roni, apa saja yang didapatkan setelah mengikuti rehabilitasi ini? Banyak. Pertama, perubahan perilaku seperti kegiatan makan, bangun tidur, semua terjadwal di sini. Baru ada cara berbicara kepada orang, sopan santun, etika, menghargai keluarga. Banyak kegiatan positif yang didapat di sini. Banyak sekali kegiatan positif yang diterima. Oke, Bang Roni, terima kasih sudah bergabung sama kami di sini. Bang, terakhir, ini kita melihat bahwa kasus narkoba didominasi dengan mereka yang anak-anak muda, Bang. Ini bagaimana sih cara kita untuk bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk menghindari narkoba? Ya, mungkin langkah pertama yang dilakukan pemerintah dengan sesuai dengan prosedur standarisasi BNN P4GN, mungkin itu sama-sama harus kita tingkatkan, baik dari edukasi, mendeteksi sejak dini, memberikan pemahaman-pemahaman baik dari tingkat, kalau di pemerintahan dari tingkat kecamatan mungkin, dari tingkat kelurahan kita harus memberikan edukasi kepada orang tua. Kenapa? Hanya keluarga yang bisa mengidentifikasi sejak dini anaknya terkait masalah narkoba atau tidak. Ada perubahan perilaku karena Ada dari perubahan keluarga ya perilaku. dimulai, Iya, Bang. ada perubahan Oke, perilaku. baik. Terima kasih Bang atas informasi. Dan pemirsa, memang rehabilitasi narkoba ini diberikan selama 6 bulan. Kemudian sudah ada perubahan-perubahan yang dirasakan atau dialami oleh mereka yang menjalani rehabilitasi. Dan memang selama mengikuti rehabilitasi ini mereka menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, terutama penggunaan masker dan juga mencuci tangan. Dan pemirsa, demikian dari Medan, Sumatera Utara, Danau Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV.